Saya Najwa Aulani Zahroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Rifaatul Ulumiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Amalia Yunurandini, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Hafizudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di Zoom meeting pada kegiatan PKM Pengabdian kepada Masyarakat pekan ketiga. Perkenalkan kembali kami dari Universitas Singaperbangsa Karawang, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan saya sendiri Rifaatul Ulumiyah dan bersama rekan saya Muhammad Rizky, Najwa Aulani Zahroh, Hafizudin, dan Amalia Ayu Nurandini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan PKM ini. Untuk pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan suatu materi hadis riwayat Al-Bukhari tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama yaitu tentang hadis lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Bismillah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik ani bin Syihab an Abdullah bin Amir anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisar balagha annal wabah qad waqa'a bi fa'akh Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu rawah al-Bukhari. Hadis dari ayat tersebut yaitu artinya menceritakan kepada Yusuf menceritakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Mark disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5730. Baik, selanjutnya yaitu syarah hadis atau penjelasan hadis yang akan dijelaskan oleh Najwa Aulani Zahroh. Kepadanya dipersilakan. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan yaitu syarah hadis, yang mana syarah hadis ini yang artinya yaitu penjelasan dari hadis yang telah dibacakan oleh saudara Muhammad Rizki. Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah agar ia kembali pulang, hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan yang mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Ini pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu taun?" Beliau bersabda, "Kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya, ibarat orang yang mati syahid. Dan barang siapa yang lari darinya, ibarat lari dari medan perang." Nah, para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah, di antaranya jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain, akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka akan keluar hanya orang-orang yang kuat lagi mampu. Hal itu akan menghancurkan hati orang-orang lemah. Hikmah lainnya yang bisa kita ambil yaitu menghindari pengandaian yang dilarang seperti orang yang keluar rumah dan berkata, "Andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar." Dan orang yang tinggal akan berkata, "Andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat." Nah, dan selanjutnya yaitu dari hadis di atas ada beberapa implikasi yang akan diterima oleh kaum muslimin. Yang pertama yaitu mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman untuk sementara waktu. Seperti contohnya pada tahun ini dan seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat dilarang keras untuk mudik ke kampung halamannya. Nah, hal ini terjadi dikarenakan supaya wabah virus COVID-19 yang tidak kunjung usai ini tidak meningkat. Maka itu Presiden Jokowi menerapkan lockdown kembali untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi ya untuk yang punya kampung halaman di Jawa, yaitu supaya menjalankan peraturan yang telah diterapkan pemerintah ya. Nah, yang kedua, akan terjadi kebijakan lockdown di beberapa wilayah. Nah, kebijakan lockdown ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak setahun yang lalu hingga saat ini. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus tetap selalu mematuhi protokol yang telah ditetapkan dan menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini, yang pastinya imun atau daya tahan tubuh kita akan berkurang. Dan ketika daya tahan tubuh kita menurun,
suatu virus atau penyakit bisa saja terjadi pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga, kegiatan umum akan diadakan sementara. Seperti contohnya, kita semua sebelum adanya wabah COVID-19 ini, pembelajaran selalu diadakan tatap muka. Nah, ketika sedang dalam kondisi seperti ini, yang biasanya kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan tahun ini yaitu diadakan secara online di rumah masing-masing. Kegiatan tersebut akan dibuka kembali setelah kondisi keadaan sekitar sudah membaik. Tapi pada kenyataannya, ketika semua kegiatan tersebut sementara ditutup, ternyata banyak orang-orang yang menyalahgunakan kebijakan-kebijakan tersebut. Hingga pada akhirnya ketika sekolah atau kampus ditutup, mereka malah berbondong-bondong atau malah semakin tak karuan dalam bidang akademisnya karena mereka terlalu banyak bermain di luar daripada belajar di rumah masing-masing. Yang akhir yaitu yang keempat, kondisi perekonomian terutama bagi yang memiliki seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, kuli bangunan, karyawan swasta, operator jaringan, penjaga pom bensin, dan lain-lain, yang mana mereka mungkin tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut karena harus menafkahi keluarganya di rumah. Nah, hal ini terjadi di seluruh dunia, memang efek yang sangat berpengaruh itu adalah perekonomian. Banyak pula karyawan swasta yang di-PHK oleh perusahaan. Maka dari itu, kita sebagai umat yang masih diberikan nikmat yang cukup lahir dan batinnya, harus senantiasa bersyukur karena masih banyak orang di luar sana yang tidak ini. Yang penting jangan banyak mengeluh dalam keadaan lockdown seperti ini, tetap selalu merasa bersyukur atas nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat bahwa masih banyak yang di bawah kita. Nah, sudah tentu implikasi di atas menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran sebagai masyarakat. Sebagian orang mungkin mengumpat pada keadaan, namun bagaimanapun ini adalah ujian yang perlu kita hadapi. Satu individu dengan yang lainnya harus saling membantu, entah dengan aksi di rumah saja atau dengan membantu menopang perekonomian masyarakat. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Baik. Selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an yang akan dibacakan oleh Hafizduddin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitumun fa ahbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha kana azaban yab'asuhullahu ala may yasha'u faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaisa min rajulin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baitihi sabirum muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Dari Aisyah bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait perihal wabah. Kemudian beliau memberitahuku, wabah penyakit adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sesungguhnya
Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak seorang pun yang terserang wabah, lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala, juga mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah, melainkan karena Allah telah menakdirkannya kepadanya. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas diriwayatkan dengan lafaz yang sama kecuali Imam Al-Bukhari memakai kata fi baladihi yang artinya di wilayahnya, sedangkan Imam An-Nawawi lafaz fi baitihi yang artinya di rumahnya. Kendati berbeda lafaz, kedua hadis di atas sahih karena tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad pun sahih karena memenuhi syarat Al-Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Arnaud dalam Tho'ik Musnad Ahmad. Imam Ahmad, Musnad Ahmad di Ahkam Al-Arnaud, juz 26 halaman 38. Selanjutnya penjelasan hadis. Secara gamblang hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa wabah penyakit adalah siksaan yang Allah timpakan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Ingat, yang Allah kehendaki bukan kita yang mengendaki. Maka tak pantas bagi kita untuk menuduh orang yang terkena wabah merupakan orang yang terkena azab. Bukankah banyak orang soleh terdahulu yang meninggal karena wabah penyakit yang terjadi ketika itu? Kemudian, hadis di atas menjelaskan pula bahwa orang yang wilayahnya terkena wabah, kemudian mengisolasi diri dengan berdiam di rumah atau stay at home, bersabar dan tawakal, bahwa apa yang menimpanya adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapat sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Hadis di atas juga menganjurkan kita untuk berusaha kemudian berakal. Dapat dilihat dari runtutan redaksinya, yaitu fayam kusufi baitihi sobirun muhtasiban. Kemudian ia tinggal di rumahnya atau stay at home seraya bersabar dan menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa membatasi diri di rumah adalah bagian dari upaya pencegahan menularnya COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu menaati pesan lockdown di zaman Nabi Muhammad ketika terjadi wabah penyakit yang akan dijelaskan oleh Amalia Ayu Nurandini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu tentang menaati pesan lockdown di zaman Nabi Muhammad ketika terjadi wabah penyakit. Pesan Rasulullah SAW untuk membatasi diri ketika terjadi wabah patut kita laksanakan di tengah pandemi virus corona ini. Hendaknya kita tidak berpergian dan mendekati wilayah yang sudah banyak terdapat kasus infeksi virus corona. Sebaliknya, jika kita berasal dari tempat yang terjangkiti, lebih bijaksana jika kita membatasi diri untuk tidak keluar dari wilayah tersebut, sehingga tidak menularkan wabah kepada orang lain. Selain itu, kita juga perlu membatasi diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah, sehingga risiko tertular virus tidak meningkat. Tindakan kita menaati himbauan untuk membatasi diri itu sama artinya kita telah meneladani sikap Rasulullah SAW kala terjadi wabah atau pandemi. Semoga dengan demikian akan banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan pandemi ini segera berakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pada malam hari ini telah selesai dijelaskan oleh para pemateri PKM kelompok 4. Selanjutnya ya sesi tanya jawab kepada para audiens. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Anda jika lockdown wilayah sendiri mematikan ekonomi masyarakat seperti realita yang terjadi di Indonesia? Bagaimana agar ekonomi dunia
terutama Indonesia, kembali pulih seperti semula? Pertanyaan kedua, jika ada yang ingin tanyakan lagi. Saya izin bertanya, boleh? Silahkan sebutkan nama dan instansinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Lenugraha Yusuf dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Izin bertanya ya. Tadi dijelaskan mengenai hadis yang membahas mengenai wabah di suatu wilayah ya. Ya, Kalau betul. yang saya ambil kesimpulan dari hadis yang tadi dibahas itu, bahasannya mengenai epidemi, itu kan membahas. Sedangkan kalau yang kita hadapi saat ini itu kan pandemi, karena skalanya global. Jadi pertanyaannya, relevansinya seperti apa pengaplikasian hadis itu kepada kondisi saat ini, karena kan berbeda. Yang diajarkan oleh Nabi di hadis itu masanya di wilayah tertentu saja. Kalau ini kan pandemi gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan satu pertanyaan lagi. Jika ada yang ditanyakan. Mulai, Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada pemateri, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Aprilia Putri, yaitu bagaimana tanggapan Anda jika lockdown wilayah sendiri mematikan ekonomi wilayah masyarakat, terutama Indonesia, dan bagaimana cara membangkitkan ekonomi baik di wilayah dunia dan khususnya di Indonesia? Coba menjawab pertanyaan dari Satria. Jadi apa relevansinya hadis ini gitu ya? Karena hadis ini cakupannya hanya wilayah aja, dengan kondisi pandemi saat ini yang cakupannya lebih luas lagi gitu, hampir seluruh wilayah. Jadi yang pertama, hadis itu kan perkataan Nabi pada zaman Nabi. Nah, pada zaman Nabi itu, pada saat itu pandeminya hanya di sekitar wilayah itu saja. Misalkan di Timur Tengah atau di mana gitu. Cakupannya agak sedikit lebih kecil gitu. Kemudian Nabi bersabda sesuai dengan hadis riwayat Bukhari gitu. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Karena untuk COVID-19 ini hampir semua wilayah yang kena, jadi otomatis kita ngambilnya yang jangan melarikan diri meninggalkan tempat itu. Jadi Nabi mencontohkan kalau misalkan di wilayah kita terjadi pandemi, berarti kitanya yang gak boleh meninggalkan tempat ini. Jadi pengaplikasiannya tetap bisa dilakukan walaupun cakupannya lebih luas lagi. Tetap relevan. Di mana? Bagaimana, Satria? Terima kasih kepada saudara pemateri yang sudah menjawab. Jadi epidemi ya, epidemi namanya. Kalau pandemi itu kan global ya, seluruh dunia pandemi itu sebutan. Kalau cuma di beberapa wilayah berarti epidemi saja gitu. Tapi tetap relevan karena bisa diambil yang bagian tadi bahwa ketika ada wabah di suatu wilayah, kita jangan pergi kemana-mana gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Baik, selanjutnya silakan kepada pemateri, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Putri Aprilia? Aprilia Putri, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Aprilia Putri. Bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat gitu ya di saat pandemi seperti ini, khususnya di Indonesia. Ya mungkin dari sini, dari ekonomi yang efeknya itu sangat berasa sekali gitu ya bagi masyarakat khususnya di Indonesia, seharusnya dari pemerintah sendiri yaitu memperhatikan masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonominya. Nah, dari sini juga mungkin pemerintah dalam membangkitkan ekonomi memberikan bantuan-bantuan seperti halnya yang sudah ada gitu ya, seperti bantuan kuota, mungkin bantuan ekonomi yang lainnya. Nah, sehingga tidak memberatkan masyarakat gitu. Nah, di sini juga seharusnya dari pemerintah memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada, seperti halnya salah satunya yaitu penurunan tarif listrik atau BBM gitu, sehingga dapat meringankan beban masyarakat. Yang kedua, relaksasinya pajak. Nah, terus yang ketiga yaitu pemberian BLT. Nah, BLT ini kepanjangan dari BLT di sini yaitu bantuan langsung tunai gitu. Entah itu kepada masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi. Nah, terus juga yang lainnya yaitu jaga pasokan dan distribusi bahan pangannya. Nah, ketika pemerintah sudah memberikan kebijakan-kebijakan tersebut dan memperhatikan masyarakat yang di bawah yang mungkin mengalami penurunan ekonomi yang drastis sekali, maka akan terbantu dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, bagaimana di sini yaitu bagaimana gitu cara meningkatkan ekonomi dari dari masyarakat itu sendiri. Kayak kita mungkin yang tadinya hanya bekerja sebagai guru misalkan, nah itu dalam meningkatkan ekonomi yang tadinya guru itu gajinya tidak seberapa ya, bisa diimbangi dengan bisnis yang telah bisnis gitu. Nah, sehingga ekonomi tersebut akan terbantu dari adanya bisnis yang telah dilakukan olehnya begitu. Bagaimana saudari Aprilia Putri, apakah dari pemateri lain adakah tambahan? Silahkan. Silakan. Cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, sama. Ya, sama-sama. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan pelajaran yang dipetik hadis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19.
Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Cukup sekian mengenai hadis riwayat Al-Bukhari tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.